Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dida Febrianti dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Kali ini kita akan membahas mengenai metode transmisi penyakit menular serta media penularannya. Sebelum kita memasuki pembahasan kita kali ini, kita akan membahas sedikit tentang epidemiologi. Yuk langsung saja kita simak video pembahasannya. Apa sih epidemiologi itu? Menurut asal kata, epidemiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, yaitu epi, demos, dan logos. Epi artinya pada atau tentang, demos artinya penduduk, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Sedangkan dalam pengertian modern, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi, penyebaran, serta determinan masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat serta determinasinya atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3 faktor dalam epidemiologi yaitu 1 orang, 2 tempat, dan 3 waktu. Ada 3 hal yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, mekanisme agen memasuki dan meninggalkan reservoir. Yang kedua, mekanisme penularan penyakit menular. Dan yang ketiga, media penularan penyakit menular. Sebelum kita memasuki ke pembahasan yang pertama, kita harus tahu bahwa ada 3 kelompok penyakit menular. 1. Penyakit yang sangat berbahaya dan angka kematian cukup tinggi. 2. Penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan kematian dan cacat walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama. 3. Penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat tetapi mewabah dan menimbulkan kerugian materi. Sekarang kita akan memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu mekanisme agen memasuki dan meninggalkan reservoir. Apa sih reservoir itu? Reservoir adalah habitat agen infeksius biasa hidup, tumbuh, dan memperbanyak diri. Macam-macam reservoir ada 3, yaitu manusia, hewan, dan lingkungan. Tipe reservoir pada manusia: 1. Orang dengan penyakit asimptomatik, dan 2. Carrier. Asimptomatik adalah suatu kondisi penyakit yang sudah positif diderita tetapi tidak memberikan gejala klinis apapun terhadap orang tersebut. Kemudian carrier. Terdapat 3 carrier. Yang pertama, healthy atau asymptomatic carrier, yaitu kondisi di mana seseorang telah menderita suatu penyakit tetapi tidak merasakan gejala apapun, namun tetap dapat menularkan penyakit. Incubatory carrier, yaitu kondisi di mana seseorang telah memasuki tahap awal suatu penyakit dan juga merasakan gejala penyakitnya serta dapat menularkan penyakit tersebut. Kemudian yang ketiga, convalescent carrier, yaitu seseorang pada tahap pemulihan namun masih bisa menularkan virus yang ada di tubuhnya. Reservoir pada hewan, contohnya pada sapi, dapat menyebabkan penyakit brucellosis. Domba atau kambing dapat menyebabkan penyakit antraks. Tikus penyakit plague pasteurella. Cacing trichinosis. Kelelawar, rakun, anjing, dan manusia dapat menyebabkan penyakit rabies. Selanjutnya, reservoir lingkungan. Yang pertama, tanah. Contoh agen fungal penyebab histoplasmosis hidup dan multiplikasi pada tanah. Yang kedua, air. Bacillus legionnaire muncul pada kolam air, termasuk yang dihasilkan oleh menara pendingin dan kondensor penguapan. Selain reservoir, ada juga port the exit. Apa itu port the exit? Port the exit yaitu jalan agen meninggalkan penjamu sumber infeksi. Contohnya sistem respirasi, urin, feses, lesi kulit, sekresi konjuktiva, agen melalui darah lewat plasenta, dan jalur kulit. Nah, berikut adalah mekanisme agen memasuki dan meninggalkan reservoir. Pembahasan yang kedua yaitu mekanisme penularan penyakit menular atau mode of transmission. Yang pertama ada kontak langsung
langsung. Penyakit menular dapat menyebar melalui kontak langsung seperti orang ke orang, menyebar melalui transfer langsung bakteri, virus, atau kuman dari satu orang ke orang lain. Ini terjadi ketika seseorang menyentuh, mencium, atau terkena batuk dan bersin dengan seseorang yang terinfeksi. Kemudian hewan ke orang, digigit atau digaruk hewan yang terinfeksi dapat menyebabkan virus, bakteri, dan kuman bisa berakibat fatal. Membersihkan kotoran hewan yang terinfeksi tanpa alat yang aman juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Bisa juga melalui ibu ke anak yang belum lahir. Beberapa kuman dapat melewati plasenta atau melalui ASI. Kuman di vagina juga bisa ditularkan ke bayi saat lahir. Yang kedua, kontak tidak langsung. Ketika seseorang menyentuh benda mati yang ada kumannya atau yang sebelumnya terkena sentuhan seseorang yang memiliki penyakit menular, kemudian menyentuh mata, mulut, atau hidung sebelum mencuci tangan, maka bisa terinfeksi. Yang ketiga, melalui gigitan serangga. Beberapa kuman terbawa oleh serangga seperti nyamuk, kutu, tungau yang berpindah dari inang ke inang. Hal ini disebut vektor. Dan yang keempat, kontaminasi makanan. Kuman penyebab penyakit juga dapat menginfeksi melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Mekanisme penularan ini memungkinkan kuman disebarkan ke banyak orang melalui satu sumber. Pembahasan yang ketiga yaitu media penularan penyakit menular. 1. Media langsung dari orang ke orang atau permukaan kulit. Penyakit kelamin seperti gonore, sifilis, dan HIV. Agen penyakitnya ditularkan langsung dari seseorang yang terinfeksi ke orang lain melalui hubungan intim. Yang kedua, melalui media udara. Penyakit yang dapat ditularkan dan menyebar secara langsung maupun tidak langsung melalui udara pernapasan atau airborne disease. Penyakit yang ditularkan melalui cara ini yaitu penyakit pernapasan seperti TBC paru, influenza, dan difteri. Kemudian yang ketiga, melalui media air. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air disebut sebagai waterborne disease atau water-related disease. 1. Waterborne mechanism. Kuman patogen yang berada dalam air dapat menyebabkan penyakit pada manusia, ditularkan melalui mulut atau sistem pencernaan. Contoh kolera, tifoid, hepatitis virus, disentri basilar, dan poliomyelitis. Kedua, water wash mechanism merupakan jenis penyakit dengan agen penyakit yang menjalani sebagian siklus hidupnya dalam tubuh vektor atau sebagai penjamu intermediate yang hidup dalam air. Contoh schistosomiasis, dracunculus, dan medinesis. 3. Ada water-related insect vector mechanism, jenis penyakit yang ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak di dalam air, misalnya filariasis, malaria, dan demam kuning atau yellow fever. Dan yang keempat, melalui media vektor penyakit, arthropod-borne disease atau sering disebut sebagai vector-borne disease merupakan penyakit penting yang seringkali bersifat endemis dan menimbulkan bahaya kematian. Contoh, demam berdarah, malaria, kaki gajah, dan chikungunya yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, penyakit saluran pencernaan seperti disentri, kolera, demam tifoid, dan paratifoid yang ditularkan secara mekanis oleh lalat rumah. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.